Sama seperti pembahasan tentang tokoh karakter yang menjadi Kamen Rider secara sementara, dan kali ini adalah giliran Super Sentai. Intinya, karakter yang akan dijelaskan hanya berubah menjadi Super Sentai tertentu secara sementara. Kalau begitu langsung saja kita bahas 7 lebih tokoh yang secara sementara menjadi Super Sentai. Kenichi Yamada. Kita mulai dengan series pertama di era Heisei. Kenichi merupakan pemuda jenius tetapi dengan tenaga fisik lemah. Oleh sebab itu, ia sering mendapat ejekan. Suatu hari, monster Boma menyerangnya hingga ia diselamatkan Blue Turbo, yang saat itu identitasnya diketahui oleh Kenichi. Dengan segala harapan dan keyakinan untuk menjadi lebih kuat, ia ingin menjadi bagian Turbo Ranger. Tentu saja berakhir penolakan hingga ia mencuri Turbo Brace kepunyaan Yohei. Dengan begitu, ia berubah menjadi Blue Turbo untuk menghentikan aksi kriminal. Namun apesnya, ia didatangi oleh monster Boma yang membuatnya ketakutan. Yohei yang saat itu ingin mengambil brace-nya justru tertangkap oleh musuh. Hal ini membuat anggota lain mendesak supaya Kenichi mengembalikan Turbo Brace. Namun ia ingin membuktikan sekali lagi dengan modal pengetahuan jeniusnya. Ia merancang peluru khusus yang jika digunakan oleh gunman Boma bisa meledak. Tentu saja Kenichi menjadi pahlawan sesungguhnya tanpa menjadi Turbo Ranger di episode 43 ini. Ryuya Asami. Ini merupakan tokoh misterius yang ada di Time Ranger, yang diperkenalkan sebagai komandan organisasi pelindung waktu pada abad 30. Kapten Ryuya memiliki peran penting untuk mengaktifkan Time Jet dari tahun 3000. Mendekati akhir series, Kapten Ryuya kembali ke tahun 2000 untuk merebut Chrono Changer milik Tatsuya sehingga ia bisa menjadi Time Red dengan tujuan menghentikan G-Zord serta mengubah sejarah masa depan yang hancur akibat perjalanan waktu para kadet. Dengan sifat egois yang suka memerintah membuatnya tidak disukai oleh anggota lain. Ia menjadi Time Red selama 2 episode sebelum Chrono Changer kembali pada Tatsuya. Namun sekali lagi ia memerintahkan kadet Time Ranger untuk kembali ke masa depan akibat kehancuran abad 20. Dengan aliran sejarah yang berubah, para Time Ranger diperintahkan untuk menghapus ingatan mereka, hingga para Time Ranger memberontak yang berujung melawan Kapten Ryuya. Namun terungkap bahwa Kapten Ryuya adalah Time Fire yang sesungguhnya, di mana sejarah menakdirkan dirinya tewas ketika melawan Neo Crisis, sehingga ia merencanakan hilangnya V-Commander agar mendapat pengganti yang saat itu digunakan oleh Naoto. Menjadikan Kapten Ryuya adalah true villain pada series ini, sebab sesuka hati mengubah sejarah hingga mengorbankan banyak nyawa untuk keselamatannya sendiri, meskipun pada akhirnya kematiannya tidak bisa dihindari. Masatoshi Niwano dan Sayo Kinoshita. Kita mulai dengan remaja bernama Masatoshi. Ia mengaku mengetahui tentang harta karun terbesar yang dicari Gokaiger, sekaligus sekilas bercerita tentang Super Sentai legendaris pelindung bumi. Namun tujuan sebenarnya untuk mencuri Ranger Key dari Kapten Marvelous, di mana keinginan sebenarnya menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan Zangyak serta melindungi bumi, sebab kakeknya tewas akibat melindunginya, yang membuat Marvelous teringat akan masa lalunya. Ia pun memberinya mobile ride sekaligus tantangan. Jika Masatoshi menang, ia boleh mengambilnya, sementara jika kalah, ia harus mengembalikannya. Tanpa keraguan, Masatoshi berubah menjadi Shinkan Red dan melawan pasukan Gomin dengan mudahnya, namun tidak dengan monster bernama Bongan. Ada juga tokoh bernama Sayo Kinoshita yang saat itu ingin menyelamatkan adiknya yang menjadi boneka. Ia pun membuat boneka menyerupai Luka guna mengecoh Bibabo agar mendapat tongkat ajaibnya. Apesnya, Bibabo menyadari rencana mereka, lalu dengan segera mengubah Luka menjadi boneka. Dengan tekad keberanian untuk menyelamatkan adiknya, Sayo yang secara mengejutkan berubah menjadi Goka Yellow untuk merebut tongkat Bibabo, lalu dengan segera mengembalikan orang-orang yang menjadi boneka, termasuk Luka, Gai, serta adiknya.
Kairi, Toma, dan Umika. Kita semua mengetahui ketiga orang ini adalah trio Lupin Ranger sepanjang series. Namun pada movie bersama Q Ranger, dikisahkan trio pencuri ini diculik oleh Hoshi Minato. Mereka pun meminta tebusan Lupin Collection milik kepolisian global agar Sandera bisa dibebaskan. Yang di belakang layar, para Lupin Ranger bekerja sama dengan kelompok BN agar mendapatkan Lupin Collection. Namun di tengah negosiasi, ada gangler yang tiba-tiba menyerang, membuat trio ini terjebak, memaksa mereka menggunakan trigger machine yang seketika membuat trio tersebut menjadi Pet Ranger. Namun bukan tanpa halangan, sebab mereka merasa aneh dengan Sweet Pet Ranger yang lebih berat, di mana lebih cocok untuk bertahan dan menyerang. Berbeda dengan Sweet Lupin Ranger yang tentu lebih ramping sehingga lebih lincah secara pergerakan. Dan kita tahu, Lupin Ranger memiliki semacam tali pengait yang biasa digunakan untuk melarikan diri. Sementara pada sabuk Pet Ranger hanyalah semacam identitas pengenal saja. Yang pasti, banyak momen canggung ketika para pencuri berubah menjadi Pet Ranger. Kaito, Goshikida, dan Stacy. Kalau yang satu ini bisa juga masuk kategori pertukaran tubuh yang sering dijumpai pada Super Sentai. Misal episode 32 Zenkaiger, di mana Kaito dan Stacy saling bertukar tubuh disebabkan oleh Saka sama World. Uniknya, suara mereka juga ikut tertukar meski berpindah tubuh. Momen ini dimanfaatkan oleh Kaito untuk pergi ke kastil Tojitendo, di mana ia membebaskan para tahanan. Sementara Stacy beristirahat pada cafe Colorful dengan kehangatan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan. Tidak lama dari itu, baik anggota Zenkaiger serta pihak Tojitendo menyadari ada yang tidak beres dari Kaito dan Stacy yang memiliki gelagat aneh. Walaupun begitu, mereka tetap berubah menjadi Zenkaiser serta Stachizer meski dengan tubuh yang berbeda. Keduanya juga bekerja sama untuk mengalahkan Saka sama World sampai keadaan kembali seperti semula. Hal ini sama persis terjadi pada Zox dan Flynn, di mana tubuh Flynn dalam tanda kutip berubah menjadi Two Kaiser secara sementara, dan juga dalam spin-off Gokaiger dengan Two Kaiser, Zox dengan bantuan Captain Marvelous merubah Two Kaiser Sentai Ring menjadi Ranger Key dengan meminjam Gokai seluler hingga mampu merubah Flynn menjadi Two Kaiser versi wanita. Marina Maida. Tokoh ini diperkenalkan sebagai Oni Sister baru sebagai pengganti Haruka yang sudah keluar. Ia awalnya dicurigai sebagai penguntit Haruka, namun secara mengejutkan ia berubah menjadi Oni Sister di hadapannya. Di sini Marina nampak lebih dihargai oleh Taro ketika menjadi pengikutnya. Karena penasaran, Haruka mengikuti kesehariannya. Ternyata Marina juga bekerja di cafe Donbura. Marina terlihat sangat ramah, peduli, bahkan serba bisa, yang membuat Haruka sedikit cemburu. Dan diungkapkan latar belakangnya adalah seorang fotografer, di mana ia suka memotret pelangi. Namun tak lama dari itu, ia mendapat kasus plagiarisme sama persis seperti Haruka yang terjadi di episode pertama. Mendengar ceritanya, Haruka menjadi iba dan merasa bersalah. Apalagi Marina sempat terdiam dan menjatuhkan Dawn Blaster saat bertarung, membuat Haruka mengambil keputusan untuk kembali menjadi Dawn Brothers agar Marina kembali meneruskan mimpinya. Iroki dan Karas Dehan. Ini merupakan mantan penguasa Tofu dan Gokan sebelum Kaguragi dan Rita. Kita mulai dengan Iroki. Pada masa lalu, ia digambarkan seorang pemimpin yang sangat menghargai hasil panen serta mencintai rakyatnya. Namun suatu ketika, ia mengambil semua persediaan beras tofu untuk dirinya sendiri, hingga terjadi pemberontakan sampai ia berhadapan dengan Kaguragi. Sementara Karas dikisahkan sebagai hakim agung yang adil dan baik hati. Ia juga seorang yang cekatan dalam menghadapi masalah yang ada di negaranya. Ia pun diperkirakan tewas dengan pelaku yang dituduh adalah suaminya sendiri. Plot twistnya di sini, untuk Iroki, ia hanya memicu amarah rakyat agar terjadi kudeta. Persediaan beras yang ia simpan lalu dibakar ternyata mengandung racun, seolah agar terlihat Kaguragi lah yang mengalahkannya.
Sementara Karas menyegel Glody di dalam penjara es kurang lebih selama 15 tahun sebab ia tidak memiliki bukti penuh atas kejahatan yang dilakukan Glody. Kedua tokoh ini juga mewariskan sesuatu pada penerusnya, misal Hiroki yang mengajarkan sifat licik pada Kaguragi yang rela mengotori tangannya sendiri demi kemakmuran rakyat semata. Sementara Karas mewariskan kekuatan pembekuan serta menunjuk Rita sebagai hakim yang menggantikannya. Dan kedua orang ini keluar dari Hakabaka yang mengizinkan penerus mereka untuk beristirahat, lalu mengambil Ojer Kalibur, serta kedua tokoh ini menjadi Hachi Ojer serta Papillon Ojer untuk melakukan perlawanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek yang lainnya. Tinggalkan like jika suka, subscribe bagi yang belum. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.